yang DM gue gitu loh, kayak dia bilang kayak, Kak aku punya kerabat kayak kena diabetes, mereka konsumsi produk yang mereka sebutnya low sugar, zero sugar, bla bla bla, tapi mereka bilang kayak, kok kenapa nggak apa namanya, Nggak membantu kenapa gitu. gula darahnya tuh nggak turun sama Betul. sekali gitu loh. Jadi kayak mereka nanya ini kenapa kira-kira gitu, jadi itu yang bikin kayak wah kayaknya emang orang-orang harus banyak disentil gitu kan. Betul. Maksudnya post apapun itu pasti ada pros and cons kan. Iya. Pasti. Lu mau apapun ceritanya, pasti ada yang pro dan con. Ya, betul sekali yang bro pas post di yang tentang meal replacement dan segala macam. Bagi gue sangat-sangat tidak mengherankan kalau saya hasilnya seperti itu. Iya, gue juga gak heran sih. Iya. Karena emang gue dulu dari industri juga, jadi kayak ngerti kan proses mereka bikin nutrition facts. Iya. Gue zaman kuliah sih denger kalau industri madu tuh emang ada banyak penyimpangan. Kan, kayak, Yes, apalagi orang belum pernah dengar banyak kata adulterasi. Yes. Jadi emang highlight gue sebenarnya di video itu sebenarnya pengen kenalin si Kata-kata. kata-kata adulterasi sih kalau kata kuncinya gitu. Jadi itu alasannya kenapa madu yang diproduksi massal tuh agak aneh. Iya, makanya kalau gue bisa ngeliat tuh sangat-sangat harus dipertanyakan. Betul. Mereka mungkin udah nggak percaya buku pelajaran mereka lagi, mereka lihatnya kita gitu, mungkin role model edukasi di sosmed itu yang jadi apa namanya pedoman mereka gitu. Jadi gimana caranya supaya pedoman-pedoman ini ya nggak salah lah di. Efek negatif ke kesehatan itu luar biasa, apalagi produk-produk seperti itu selalu dimarketin ke orang yang udah sakit. Ya kan? Produk itu dimarketin sebagai pengganti untuk orang yang udah diabetes. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Jadi kita kedatangan tamu spesial, Dennis, the food technologist. Halo. Nah, gue udah sering bener ngikutin kontennya. Jadi kontennya bagi teman-teman yang nggak di TikTok, ini kontennya Bro Dennis ini tentang evaluasi makanan. Karena beliau sendiri ini, Bro sendiri food technologist ya. Yeah. Bisa ceritain sih nggak bro, background bro? Nah, jadi kalau boleh diceritain sedikit, sebenarnya gue lulusan food tech biasa sih, sebenarnya gue masih lulusan S1. Dulu gue Universitas Surya University namanya, bikinan Prof. Yohanes Surya. Terus lulus tahun 2017, gue lulus masuk industri makanan dulu. Jadi kurang lebih 4 tahun. Pertama ada perusahaan wafer manufacturer ekspor buat beberapa negara di luar. Emang gue pengen banget masuk ke dunia R&D waktu itu. Terus abis itu gue masuk ke perusahaan minuman. Dan kurang lebih 4 tahun gue ada di industri minuman. Jadi kayak emang di dunia, di R&D itu gue kayak nemu ternyata banyak banget hal yang bisa kalau udah di R&D kan kita kayak... Betul. Sebenarnya kita ada di rahasianya perusahaan gitu kan. Kita tahu banyak rahasia-rahasia gitu. Jadi kayak wah ternyata kayaknya harus banyak yang di-spill ke masyarakat gitu. Kayak pengen banget bisa share sesuatu. Akhirnya waktu itu zaman pandemi kita R&D semua WFH, diwajibin WFH kalau di Jakarta. Terus kayak R&D kita kerjanya kan di lab, biasa kita eksperimen bikin makanan kan, minuman. Terus kayak gak bisa nih R&D kalau dibawa pulang kerjaan, kita nggak ada kerjaan di rumah. Waktu itu kayak lontang-lantung gitu, kayak di rumah kerjanya kita cuma riset literatur teh gitu. Kayak, udah riset literatur 2 jam selesai, gabut sepanjang hari. Akhirnya kayak wah ngapain lagi ya. Waktu itu TikTok kebetulan 2020 lagi mulai naiknya. Jadi kayak, tapi waktu itu kontennya masih kayak dance. Akhirnya gue kayak wah bisa nggak ya gue bikin konten. Padahal aslinya gue bukan kayak tipe orang yang bikin konten gitu sebenarnya. Dulu gue kayak malu-malu di depan kamera juga gitu kan, kayak anak-anak sains gitu lah. Iya kayak anak-anak IPA ngerti lah ya, kita kutu buku, kita baca buku, introvert gitu-gitu kan. Akhirnya kayak wah gue bisa ngapain ya di sosmed. Akhirnya kayak coba-coba di TikTok waktu itu kayak benar-benar mulai dari nol. Pertama dulu konten gue tuh sebenarnya joget-joget kalau lumayan scroll. Tadi kan lu bilang kayak evaluasi makanan kan, sebenarnya dari awalnya dulu gue suka share kayak fact-fact tentang makanan juga. Kayak gue inget banget konten viral pertama gue tuh gue cuma share kalau kita makan mie rebus tuh dulu kita disuruh mak kita kuahnya disuruh buang. Katanya mie mengandung lilin bla 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 gitu. Ya kan dulu kan ada hoax itu kan. Padahal dulu kalau kuliah diajarin kayak enggak ada kayak gitu-gituan katanya kayak. Akhirnya gue bikin video itu viral dan ternyata banyak masyarakat ternyata demand, mereka ternyata butuh banyak info tentang makanan yang apalagi seputar yang kayak food science, food technology, mereka benar-benar nggak ada asupan informasi kayak gitu. Jadi gue kayak wah ini kayaknya menarik deh, kayak gue coba fokusin dulu mulainya dance, akhirnya gue coba mulai eksperimen, sekarang berkembang akhirnya yang mungkin sekarang paling ramai kemarin ya itu evaluasi makanan itu. Which is good sih. Maksudnya kadang
Makanya gue selalu kasih kita sama-sama food, kita ngerti kan cara baca nutrition facts dan segala macam. Dan kadang yang di nutrition facts itu it's just not real. Iya, betul, maksudnya betul sekali yang bro pas post di yang tentang meal replacement dan segala macam. Bagi gue sangat-sangat tidak mengherankan kalau saya hasilnya seperti itu. Iya, gue juga gak heran sih. Karena emang gue dulu dari industri juga, jadi kayak ngerti kan proses mereka bikin nutrition facts, terus gimana cara industri nguji sampai dapat si hasilnya di label itu kan kita ngerti kan. Jadi kayak iya, jadi sangat-sangat tidak mengherankan. Dan permasalahannya adalah orang itu kadang ngebaca nutrition facts. Dan sedikit background, jadi gue juga ngerjain coaching program. Gue selalu ngasih tahu bukan nutrition facts-nya yang lu lihat, tapi yang kita lihat itu adalah compositions. Walaupun composition bisa berubah ya, tapi itulah yang apa gauge yang pertama yang kita harus ngelihat sebenarnya makanan itu apa sih sebenarnya, ya kan? Ya, karena nutrition facts itu lu tergantung metode yang mana dan segala macam itu betul-betul, ya kan? Sekarang kan orang diet ngeliatnya paling cuma nutrition fact, calories, protein itu. Mereka nggak lihat itu asalnya dari mana, bahannya dari mana. Nah itu sih yang gue pengen ceritain lewat konten-konten gue sebenarnya. Jadi kayak ya beberapa konten kemarin kan masukannya kayak wah nih orang nyari sensasi, nyari betul. viral. Nah jadi kan kalau bro ngelihat, kalau kita sama-sama ngerti, gue ngerti sekali kan. Jadi kalau dari yang begitu bro post konten itu viral, pasti ada positif negatif pasti. Nah gimana cara bro itu handle the heat? Gimana caranya itu? Nah itu dari awal gue konten sih kerasa banget ya. Karena dulu sebenarnya kalau konten lu kan juga ini kan science based banget kan. Dulu awal-awal gue juga banyak itu bikin konten ya sebenarnya. Dulu kalau awal tahun 2020 lu udah mulai belum? Belum. Lu mulai belum? Gue 2023 maksudnya. Oh 2023. Oh baru tahun kemarin. Baru ini sih. Nah jadi dulu awal-awal konten 2020 kalau lu perhatiin TikTok tuh kontennya dulu, karena TikTok dulu sempat bikin campaign edukasi. Oh, I see. Jadi kayak semacam lomba lah, sayembara buat semua orang bikin konten edukasi dong, ramein di TikTok gitu. Jadi kan banyak istilahnya kayak kreator-kreator baru. Mereka nyemplung nih mau masuk dunia edukasi. Tapi mereka ya kayak belum ada background science, mereka coba introduce konten-konten tentang makanan. Jadi dulu 2020 kalau lu pengen lihat kontennya, dulu banyak konten-konten kayak 5 makanan yang tidak boleh dimakan barengan. Ini makanan yang nggak boleh dimakan. Gitu-gitu banyak banget berseliweran dulu. Itu 2021 lah. Dan di tahun itu dulu gue kayak saking sayangnya kayak gila banget banyak orang yang kena nih sama konten-konten kayak ginian. Jadi dulu gue kontennya juga semacam itu, kayak gue suka nge-stage terus kayak kasih paper ini, kasih paper itu. Dulu gue suka banget kayak konten-konten lu, makanya gue ngeliat sekarang kayak wah gila ini keren banget sih, maksudnya ada lu sekarang di sosmed gitu. Jadi ya emang dari dulu banyak banget pros and cons-nya. Jadi kalau gue sih caranya ya bener-bener balik ke tujuan awal kita sih, masuk ke konten tuh apa. Kalau gue kan emang pengen bener-bener edukasi, pengen kasih literasi tambahan buat masyarakat. Apalagi sekarang ya orang bener-bener belajarnya udah lewat sosmed gitu. Mereka udah betul. Mereka mungkin udah nggak percaya buku pelajaran mereka lagi. Mereka lihatnya kita gitu, mungkin role model edukasi di sosmed itu yang jadi pedoman mereka gitu. Jadi gimana caranya supaya pedoman ini ya nggak salah lah nggak salah di sosmed. Jadi kan selama tujuan kita baik sih, menurut gua cons-consnya bisa kita. That's good. That's good. Karena emang maksudnya post apapun itu pasti ada pros and cons kan. Pasti. Lu mau apapun ceritanya pasti ada yang pro dan con. Ya kan? Jadi itu tinggal kita gimana cara kita handle aja sih. Kalau cerita gua kemarin ya emang benar-benar dievaluasi produk kemarin, konsnya benar-benar datangnya dari sisi produsen semua. Betul. Karena produsen yang banyak ngerasa kerugian, apalagi mereka yang ternyata produknya ketahuan nggak sesuai gitu kan. Jadi emang konsep banyak mereka, wah dulu komen gue isinya kayak kamu tidak memikirkan karyawan gitu. Memikirkan lapangan kerja gitu. Itu yang diserangkan kayak gitu kan. Ngerti. Tapi kan emang ya balikinnya emang produk kalian ini diciptainnya buat manfaat kesehatan gitu. Tapi kenapa kontennya, maksudnya kenapa isinya itu nggak sesuai? Jadi kalau boleh cerita sedikit kayak kenapa gue ngelakuin evaluasi ini, jadi kayak beberapa bulan sebelumnya kayak emang ada orang-orang yang DM gue gitu loh, kayak dia bilang kayak, Kak aku punya kerabat kayak kena diabetes, mereka konsumsi produk yang mereka sebutnya low sugar, zero sugar, bla bla bla, tapi mereka bilang kayak, kok kenapa nggak nggak membantu kenapa gitu? Gula darahnya tuh nggak turun sama sekali gitu loh. Jadi kayak mereka nanya ini kenapa kira-kira gitu. Jadi itu yang bikin kayak wah kayaknya emang orang-orang harus banyak disentil gitu kan kayak tentang nutrition fact ini. Jadi kayak udahlah ya udah gue tes aja uji lab bener atau enggak gitu kan, sesimpel itu kan. Ya udah lempar aja ke konten, tapi akhirnya
akhirnya bisa seviral itu ya. Ada tujuan awalnya sih, kayak banyak orang yang harus diedukasi sih. Ya, maksudnya banyak harus betul-betul ya itu merugikan sih. Itu betul-betul merugikan. Maksudnya dan ya terutama yang apa meal replacement ya. Bagi gue itu luar biasa sekali efeknya sebenarnya. Maksudnya efek negatif ke kesehatan itu luar biasa, apalagi produk-produk seperti itu selalu dimarketin ke orang yang udah sakit. Ya kan? Produk itu dimarketin sebagai pengganti untuk orang yang udah diabetes, Tapi malah itu memperparah. Oh man, that's so bad. Itu so gila bad. Banget kan. Iya. Terus mereka juga marketingnya bisa menggantikan real food. Yes. Kayak something that doesn't make sense. Ya kan? Something that doesn't make sense, man. Gue naik darah juga itu. Iya, makanya bingung banget ngeliat konten-kontennya, maksudnya ngeliat tipe-tipe produk kayak gitu. Apalagi banyak banget konsumennya, jadi udah harus digeber lah. Oh man, that's really good, man. Jadi kalau sekarang bro, full time doing content creator, udah content creating. 2020 mulai konten itu, tapi masih kantoran sebenarnya, R&D. 2021 keluar dan sekarang mulai full time. Jadi dari 2021. Iya. Terus ini gue ngomong lagi yang konten bro tentang madu. Nah gimana itu kan maksudnya banyak juga bakalan kontroversi. Kan? Iya, ini baru diupload minggu lalu kali. Apalagi Bro Felix juga ini industri madu. Iya, gue peternak lebah juga. Iya. Jadi emang sebenarnya itu udah dari gue zaman kuliah sih dengar kalau industri madu tuh emang ada banyak penyimpangan. Apalagi orang belum pernah dengar banyak kata adulterasi. Jadi emang highlight gue sebenarnya di video itu sebenarnya pengen kenalin kata-kata adulterasi sih kalau kata kuncinya gitu. Jadi ya ini madu, video pertama kita pengen tes si madu-madu ini dari brand-brand yang udah ada, mana yang diadulterasi. Dan emang waktu itu kita cari-cari emang metode yang paling oke. Sekarang buat ngetes si madu itu ya yang gue kemarin pakai isotop analyzer itu. Jadi emang kemarin kita nyari-nyari alatnya di mana, terus kita ngajakin collab labnya, terus ada yang mau atau enggak. Nah, di situ kita mulai. Boleh bisa ceritain sedikit nggak ya, bagi teman-teman yang buta sedikit yang soal isotope analyzer, gimana cara kerjanya? Nah kemarin nih gue coba sendiri juga sih. Jadi kita isotope analyzer nih, ini boleh dikoreksi nih kalau salah nih. Gue sih bener-bener ada teknisi ya sebenarnya, tapi kita diajarin juga. Jadi emang katanya di madu ini, di alat ini mereka bisa ngecek si per mil, bukan persen, per mil C13 dari si madunya itu. Jadi kayak nanti dari C13 ini mereka bisa tahu kira-kira si madu ini karbonnya tuh berasal dari gula atau dari bunga. Dari bunga kan? Gitu-gitu. Jadi mereka standarnya tuh mereka udah ada standar angka per milnya si gula tebu. Jadi semakin dia mendekati si gula gula tebu, jadi dia dianggap diindikasikan makin banyak penambahan gulanya sebenarnya. Kayak gitu sih. Makes a lot of sense. Jadi begitu bro ketemu, wah gue kaget sih. Karena beberapa brand madu itu juga gue konsumsi dari kecil juga. Karena ada brand-brand terkenal itu kan emang dari kecil gue taunya madu itu sebagai brand yang paling terkenal kan. Cuma emang kemarin ada yang sharing juga emang dari orang pelaku madu, maksudnya mereka juga sharing, maksudnya emang di Indonesia ini madu tuh masih lemahnya tuh di regulasinya. Jadi dari SNI madu tuh selama mereka bisa kayak mencapai sukrosa berapa, glukosa berapa, mereka masih mencapai deskripsi madu dari SNI yang mereka dicapnya sebagai madu asli. Itu kenapa mereka bisa bilang, ini gue 100% madu asli, 100% madu murni ya, karena emang by regulation itu dianggapnya sesuai dengan SNI. Sesuai dengan SNI. Jadi emang kemarin juga ada, ya sebenarnya ada brand yang udah klarifikasi juga sih. Mereka klarifikasinya balik lagi mereka ke regulasi SNI. Jadi emang metode ini belum dianggap sebagai standar pengecekan madu. Tapi di luar udah standar. Di luar udah. Kalau di New Zealand segala macam ada beberapa isotope yang dipakai, ya salah satunya kayak gitu. Itu standardized method untuk cek bahwa madu itu adulterated atau enggak. Tapi mungkin gue pengen nanya ke Bro Felix nih, sebagai pelaku madu, sebenarnya kenapa kayak madu tuh banyak banget dipalsuin. Maksudnya ditambah karena gue sebagai peternak madu ya, maksudnya peternak lebah, gue nggak panen madu, gue panen propolis ya. Tapi sebagai peternak lebah, gue itu bisa ngelihat bahwa di negara tropis terutama, hasil madu itu lebih rendah dibanding dengan negara-negara subtropis.
Kalau negara kan gue lama di New Zealand. Pada saat kalau di New Zealand itu industri madu itu gede sekali. Kenapa di subtropis itu madunya gede? Karena dia ada 4 musim. Jadi semua bunga itu terkonsentrasi di musim yang sama. Dan disitulah musim spring dan summer. Biasanya itu musim semi dan musim panas. Jadi disitulah semua bunga itu mekar di saat yang bersamaan. Jadi di situ terkonsentrasi semua nektar, pollen dan segala macam di situ. Nah, permasalahan kita di tropis suhu itu semua sama. Pembungaan itu sporadik. Kadang di sini berbunga, kadang ini berbunga, kadang berbunga, jadi tidak secara bersamaan. Nah itu juga karena gue pernah ngambil beberapa bibit bunga dari New Zealand, gue tanam di tropis. Itu yang gue lihat, ternyata ya salah satunya itu karena suhu kita itu sama, jadi sporadic flowering. Dia tidak konsentrasi di satu waktu yang sama. Mekarnya bisa beda-beda. Itu makanya kenapa tropis itu kadang penghasil madu itu kurang. That's one of the reasons. Jadi itu alasannya kenapa madu yang diproduksi massal tuh agak aneh. Baik kalau gue bisa ngeliat tuh sangat-sangat harus dipertanyakan. Tapi kalau regulasi madu di luar yang tadi kayak di New Zealand itu sangat itu ketat. Itu diketat. Jadi sebelum mereka itu ekspor selalu dicek apakah ada dan yang di subtropis pelihara lebah itu setelah lewat jadi kan setelah musim spring dan summer, dia itu kan masuk winter. Nah di winter ini peternak lebah itu ngasih cairan gula kepada lebah-lebah ini untuk bisa bertahan hidup. Nah jadi dia kasih cairan gula, begitu masuk musim spring, nah awal-awal spring inilah bunga mulai mekar. Disinilah kontaminasi cairan gula di dalam sarang itu paling banyak ke madu asli itu. Jadi di antara periode antara dari musim dingin ke musim spring ini dicek apakah ada kontaminasi gula yang dikasih dengan gula itu. Nah di situ dicek sih. Jadi ketat, very strict. Nah kan regulation itu. Buat regulasi madu di Indo, titip pesan. Justru karena emang dari konten ini gue juga belajar ternyata banyak banget yang ngerasa dirugikan juga konsumen. Sangat. Iya kan? Lu madu kan harusnya sehat, gula men. Iya, kayak gue juga sampai di video gue kayak orang nih beli madu buat fungsi kesehatan ya, tapi kalau mereka nggak dapet sama sekali. Maka lu minum gula kan? Sama aja gitu kan. Itu. Jadi kedepannya bro gimana? Apa yang bro tertarik untuk ngejalanin dari TikToknya bro ini sekarang? Jadi karena emang tadi goal gedenya emang ya kita sama tadi. Betul. Kita memberikan literasi edukasi masyarakat, dan kalau kita di konten kita bikin kayak pilar konten gitu kan. I see. Jadi ini gue juga belajar dari konten kreator lain kayak mereka bikin macam pilar. Jadi kayak pilar gue tuh nggak cuma uji makanan di lab, sebenarnya cuma salah satu doang. Jadi pilar pertama tuh gue pengen kasih lihat eksperimen makanan. Jadi kalau dilihat konten-kontennya gue kadang-kadang kayak kemarin tuh bikin explore maggot, terus juga kayak eksperimen, misalnya gue kasih lihat orang cara bikin mayones. I see, yes. Jadi dari sesimpel bikin mayones, orang tahu ini seberapa banyak minyak ada di mayones, itu orang juga pada baru tahu. Terus kayak sesimpel cara bikin keju, kayak kita kasih lihat produksi susu kayak gimana. Kadang-kadang gue main-main ke pabrik orang, kita main ke kebun orang buat kasih lihat makanan-makanan yang mereka hasilkan dan cara diprosesnya. Jadi kayak I see. Ada beberapa pilar sih. Gue kadang-kadang eksperimen di dalam lab gue sendiri. Terus ada gue jalan-jalan, biasa gue sebutnya namanya bolang tekpang. Jadi kayak kita jalan-jalan tapi kita benar-benar explore-nya makanan yang biasa selama ini kita makan, asal usulnya dari mana. Terus kayak pilar lain yang tadi kayak uji lab, ada pilar lagi kayak yang sharing beberapa facts tentang makanan, news dan lain-lainnya. Itu sih. Jadi kalau ditanya ke depannya sebenarnya masih banyak banget konten gue ya. Dan bro sampai punya lab, bikin lab kecil-kecilan. Iya, bikin lab studio. Jadi kayak di situ ada beberapa alat juga di sana. Mulai juga kecil-kecil, dulu awalnya masih kosong, sekarang udah mulai. Terakhir gue baru beli mikroskop. Gue lihat. Iya, terakhir beli mikroskop. Jadi komitmen sekali bro, mantap. Iya, jadi makin banyak banget hal yang bisa dilakuin di sana. Terus gue juga ada program buat di Indonesia ini, kita local foods masih kurang banget di explore. Yes. Jadi kayak kemarin gue ada beberapa
periode kemarin gue udah sempat travel ke Sulawesi, misalnya Sulawesi Tenggara buat explore coklat di sana. Misalnya kayak di Madura, mereka juga punya garam, produksi garam. Terus sekarang Bali Utara, nanti nextnya emang kita mau coba ke beberapa daerah lain yang bisa dieksplor dan kita angkat, mereka punya local foods-nya. Wow. Terus kalau buat kayak uji lab ini emang kedepannya masih banyak sih. Menurut gue kategori sektor-sektor makanan yang harus iya yang seru kayak harus gitu kan. Dibuka. Iya, yang harus dibuka gitu. Mungkin spill dikit abis ini tentang whey protein. Oh wow. Oh itu bakalan heboh itu. Iya, soalnya itu emang yang gue juga kaget sih. Karena sebenarnya yang gue tahu followers gue banyak kan cewek 60%. Tapi kayak sejak uji lab ini tiba-tiba kayak banyak cowok-cowok gym berkumpulan, mereka kayak coba dong cek whey protein di Indonesia. Katanya menurut mereka banyak yang nggak sesuai. Terus gue juga dengar katanya protein juga ada istilah adulterasi juga katanya. Exactly, ya ada. Nah, kemarin, kalau permasalahan adulteration protein itu juga bermasalah. Dulu pernah kejadian, gue ingat sekali pas gue di New Zealand itu, susu itu diganti dengan, apa sih namanya, dia mengandung nitrogen juga. Jadi kan kalau kita cek protein kan selalu kita cek nitrogennya kan. Ya, jadi, namanya apa ya, kayak di piring, melamin. Oh iya. Jadi itu heboh sekali karena banyak bayi yang meninggal di China. Karena adulteration melamin itu. Karena kan kita cek protein, kita cuma cek nitrogennya doang. Berapa banyak. Nah itu tuh katanya kemarin juga, makanya di industri whey protein ini dengar sih gosipnya sih katanya juga banyak proses adulterasi. Kayak tahun lalu juga ada yang influencer yang post itu juga banyak sekali. Iya, ada yang rame ya. Iya, rame. Tapi gue lihat produknya masih kejual sih sampai sekarang. Kemarin soalnya gue riset lagi produknya kan. Oh ini bukan yang pernah viral ya dulu. Tapi ya mungkin mereka udah memperbaiki kan. Kan sebenarnya kan tujuannya memperbaiki, betul. Iya. Sebenarnya tujuan di sini kan bukan kayak brandnya nggak sesuai, langsung mereka diserang netizen collab gitu. Sebenarnya kan tujuannya kan kayak memperbaiki mereka selama nggak sesuai dicari kesalahannya apa. Betul. Bisa disesuaikan gitu sih harapannya. Jadi mungkin ya next orang-orang gym di followersnya Bro Felix siap-siap aja. Oke teman-teman, thank you so much. Ada lagi nggak Bro yang mau kira-kira kita diskusin? Thank you so much teman-teman. Please follow Bro Dennis di Food Technologies. Gua betul-betul appreciate sekali karena gua sebagai orang yang pro sekali ke real food dan Bro Dennis ini betul-betul membuka semua rahasia-rahasia yang tidak seharusnya keluar di ultra processed foods. So I really appreciate his content. Thank you so much guys, appreciate it.